Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, kembali lagi di pembahasan soal tes potensi akademik. Di sini saya akan mencoba mengupas tuntas tentang materi dan soal tes potensi akademik. Di sini saya mengambil referensi dari buku TPA Otobappenas Best Score 600 plus Pascasarjana S2 atau S3. Nah, di sini TPA ini bisa diperuntukkan untuk yang mau tes masuk ke Pascasarjana, tes masuk perguruan tinggi, seleksi beasiswa, tes masuk kerja, tes CPNS atau sekolah kedinasan. Nah, untuk terus update dari video-video ini, jangan lupa di subscribe channelnya untuk support terus channel Sahabat Ilmu. Nah, oke sobat, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang soal verbal. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama, di soal verbal itu ada yang namanya persamaan kata atau sinonim. Langsung saja di sini saya punya soal nomor 1. Soalnya kita akan mencari persamaan kata dari pertama ada nanar. Nanar itu adalah merasa pusing karena mabuk atau terkena pukulan dan sebagainya. Itu untuk pengertiannya. Nah, berarti kira-kira sinonimnya apa ya? A. Berani. B. Tajam. C. Malu. D. Kosong. Dan E. Bingung. Kira-kira apa ya? Nah, jawabannya adalah E. Kenapa? Karena tadi nanar adalah merasa pusing. Biasanya orang yang merasa pusing itu akan bingung. Seperti itu. Next ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kita harus mencari sinonim tentang kata klarifikasi. Pilihannya ada A. Penegasan, B. Penjelasan, C. Permintaan, D. Pengaturan, dan E. Ada penentuan. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah penjelasan. Biasanya seseorang yang salah paham atau misalkan miskomunikasi itu perlu yang namanya klarifikasi. Maka klarifikasi itu adalah sebuah penjelasan. Nah, klarifikasi juga selain sebagai penjelasan, dia juga sama dengan penjernihan, pengembalian kepada apa yang sebenarnya. Soal nomor 3. Ranah. Ranah itu sama dengan apa? A. Kampung, B. Domain, C. Hutan, D. Asal, dan E. Tanah. Kira-kira yang mana ya? Ya, jawabannya adalah B. Nah, kenapa sih jawabannya tidak kampung, atau tidak asal, atau tidak hutan, atau tidak tanah? Nah, kita coba bahas. Ranah itu domain. Nah, di sini harus jeli ketika kita bingung mencari pengertian dari ranahnya, kita balikan. Kita ambil ranah itu adalah domain. Kenapa? Karena domain itu adalah sinonimnya itu dengan wilayah, daerah, atau ranah. Nah, berarti sama kan ya? Nah, kenapa nggak kampung? Kampung itu identik dengan daerah, desa, dusun, atau kediaman. Nah, kenapa tidak C. Hutan? Nah, hutan itu sinonimnya dengan jenggala, wana, alas, dan masih ada lagi. Nah, terus kenapa nggak asal? Asal itu lebih identik ke dasar, atau asal muasal, atau asal mula. Nah, kenapa tidak tanah? Tanah itu daerah, negeri, wilayah. Jadi bahasanya sudah lebih luas lagi. Nah, berarti yang sesuai adalah B. Gimana sampai sini? Sudah paham? Oke, kalau udah paham kita lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4. Anonim. Pilihannya apakah A. Nama singkat, B. Tanpa nama, C. Nama kecil, D. Kepanjangan dari, atau E. Besar. Ya, jawabannya adalah B.
tanpa nama. Nah, anonim adalah tidak memiliki identitas. Berarti otomatis tidak memiliki identitas berarti tanpa nama, karena nama adalah sebuah identitas. Next ke nomor 5. Nomor 5 ada dispensi. Sinonimnya apa? A. Pelanggaran, B. Kelonggaran, C. Perizinan, D. Pencegahan, atau E. Hadiah. Kira-kira yang mana ya? Ya, jawabannya adalah kelonggaran. Kenapa kelonggaran? Karena dispensi itu adalah sebuah kebebasan, kelapangan, yang berarti adalah sebuah kelonggaran. Nah, di sini itu bisa dilihat ya. Di sini ada pelanggaran, perizinan, pencegahan, hadiah. Nah, kira-kira yang sesuai dengan kebebasan berarti yang ini kan ya, yang memenuhi itu adalah sebuah kelonggaran. Seperti itu. Next ke nomor 6. Soal nomor 6, mencari sinonim atau persamaan kata dari motilitas. Apakah A. angka kematian, B. angka kelahiran, C. sebangsa hewan, D. gerak, atau E. pukulan. Nah, mungkin sobat sekalian waktu belajar, waktu SMA sering dengar nih kata-kata motilitas. Nah, motilitas ini tuh apa sih? Coba, mungkin masih ingat deh. Jawabannya berarti apa ya? Ya, jawabannya adalah D. gerak. Kenapa jawabannya D. gerak? Karena motilitas adalah kemampuan suatu organisme untuk bergerak secara independen, atau dalam kata lain, motilitas berarti gerak. Nah, kenapa tidak angka kematian? Angka kematian itu sama dengan mortalitas. Jadi hati-hati ya, jangan sampai pas baca tuh karena takut waktunya itu keburu habis, jadi kebacanya mortalitas bahwa angka kematian. Ini bisa jadi pengecoh juga, karena di sini ada angka kematian dan angka kelahiran. Karena ada mortalitas, ingatnya itu mortalitas, angka kematian. Nah, ternyata mortalitas itu adalah gerak, sedangkan angka kematian adalah mortalitas. Sedangkan angka kelahiran adalah natalitas. Seperti itu. Next ke nomor 7. Nomor 7 ada apa? Transdental. Apa sih transdental? Apakah A. bergerak? Apakah B. berpindah? Apakah C. kesinambungan? Apakah D. abstrak? Atau E. bertentangan? Ya, jawabannya adalah D. abstrak. Kenapa bisa jawabannya D? Transdental itu menurut KBBI adalah sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penyelesaian secara ilmiah. Jadi dia tuh melampaui. Jadi bukan bertentangan juga, tapi dia tuh kemampuannya itu melampaui, melebihi gitu. Melebihi pemahaman terhadap pengalaman yang biasa. Jadi jawabannya adalah abstrak. Nomor 8. Nomor 8, kita harus mencari persamaan kata tentang insomnia. Nah, ini udah familiar kan? Mungkin untuk sebagian orang masih ada yang belum familiar bahwa insomnia itu apa? Apakah A. tidur, B. cemas, D. sedih, C. sedih, D. sulit makan, atau E. tidak bisa tidur. Nah, hati-hati juga, walaupun ini sudah familiar, tapi di sini ada pengecoh kata tidur. Padahal jawaban yang sebenarnya adalah E. tidak bisa tidur. Next, nomor 9. Nomor 9, dikotomi. Persamaan dari dikotomi itu apakah A. dibagi 2, B. kembar 2, C. 2 kekuatan, D. dui fungsi, atau E. banyak cara? Jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah dibagi 2. Nah, kita sudah pernah belajar tentang ilmu-ilmu tumbuhan bahwa dikotomi itu adalah istilah partisi.
B itu 2, berarti dibagi 2. Seperti itu. Next, soal nomor 10. Ini soal nomor terakhir di video ini. Soal nomor 10 ada padusi. Padusi itu persamaan katanya apa? Apakah A pasangan, B pria, C perempuan, D surga, atau E suami? Ya, jawabannya adalah perempuan. Nah, menurut KBBI, padusi itu adalah perempuan atau istri. Jadi kalau dapat lagi soal tentang padusi, itu pilihannya tuh antara perempuan. Kalau tidak ada opsi perempuan, berarti istri. Oke sobat sekalian, terima kasih. Ini video tentang soal-soal verbal persamaan kata. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat.